Akhirnya Cici nemu juga salah satu orang terkenal. Ini siapa yang kenal nih? Helmy Yahya, raja kuis di Indonesia yang dulunya hidup susah banget, terus sekarang jadi orang sukses. Dan dia baru Cici yang nemuin dia ini yang ngaku kalau dia praktek law of attraction. Kalau artis-artis lain banyak banget yang praktek tapi nggak menyebutkan secara gamblang. Mereka mempraktekkan tekniknya, bahkan ada yang nggak mengakui. Tapi orang-orang sukses itu nggak semua mau kalian tahu kalau cara rahasia sukses mereka tuh apa. Jadi simak sampai habis. Kalau kalian anak 80-an, 90-an pasti kalian kenal deh sama yang namanya Helmy Yahya karena dia raja kuis yang sering tampil di televisi. Bahkan dia juga syuting Evil I'm in Love jadi papanya Tita. Cuman kebelakangan ini dia lebih banyak ngurusin bisnis dan jadi politisi. Sebelum dia jadi politisi, dia pernah megang jabatan sebagai direktur utama TVRI. Kalian tahu nggak, masa kecilnya tuh suram banget. Mereka dari keluarga yang nggak berada, bahkan bisa di bawah garis kemiskinan istilahnya. Apa bisa dibilang gitu? Karena dulu waktu dia kecil, papanya tuh tukang jual kacamata bekas. Mereka tinggal di rumah kecil di samping pabrik kecap. Dan dia karena saking ngidamnya sama kecap itu, dia bisa nangis dari pagi sampai sore karena aroma kecap masuk ke rumah dia. Dia ngidam banget pengen makan kecap, tapi mamanya nggak sanggup untuk ngebeliinnya. Dan Helmy Yahya ini dia baik banget, dia mau bagi-bagi sama kita teknik apa yang dia pakai sampai dia sukses seperti sekarang ini. Karena hidupnya saking susahnya, dari kecil tuh cita-citanya pengen jadi orang terkenal, pengen jadi orang sukses. Saya mau cerita, dulu tahun 82 saya kan calon pegawai negeri sipil, golongan 2, gaji saya kecil banget, ya. Sehingga waktu saya berkeluarga, saya ngontrak rumah, berkali-kali pindah, kayak kucing beranak aja. Tetapi saya waktu itu sudah berimajinasi, sudah bervisualisasi, kepengen punya rumah sendiri. Itu yang kita bilang visualisasi, lakukan, yakinin bahwa itu bisa dicapai. Kerja dulu saya ngaco banget loh, beli majalah yang memperlihatkan desain-desain rumah. Wah, saya ngeliat tuh, ada majalah dari luar negeri, saya beli tuh. Ya, kemudian berkunjung ke pameran-pameran real estate. Wah, ngelihat, nggak punya duit tuh, nggak punya duit untuk DP, nggak kebayang untuk nyicil, orang kita capat 2A. Tapi saya memelihara imajinasi saya, ya. Kadang-kadang saya suka sekali tuh, ngedesain sendiri tuh, ngebagi ruangan, layout. Kalau saya punya rumah, saya kepengen kamar saya besar, di depannya ada taman, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tuh secara nggak sengaja. Saya bervisualisasi, saya berimajinasi. Saya mengirim pesan dari benak saya itu ke pos ke atas dan kemudian itu dijawab. Itu kan law of attraction. Itulah yang kemudian membuat saya akhirnya bisa beli rumah. Saya dulu kan kuliahnya di STAN. STAN itu Kebayoran. Dulu ada satu rumah yang saya suka banget. Gak kebayang tuh. Kalau saya akhirnya, wah, tiap kali lewat depan rumah itu, ya balik dari kuliah menuju terminal Blok M, saya tuh alam bawah sadar saya mengatakan, Masya Allah, rumah ini keren banget. Nggak pernah kebayang loh. Sekarang saya tinggalnya juga di Jakarta Selatan, di Kebayoran Baru. Itulah kekuatan imajinasi. Coba yang udah nonton video Cici sampai habis, kasih tahu Cici di komen teknik apa yang dia pakai, apa aja yang harus dia lakukan untuk memanifestasikan impian dia sampai jadi kayak sekarang ini.